Yo, balik lagi sama gue di channel Bermati. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk video Bitcoin. Dan altcoin kali ini sesuai request kemarin ya, saya baca ada yang menarik, itu APT Aptos. Masih hot dan belum sama sekali saya pernah bisa dibilang sampaikan analisanya, quick update gitu ya. Jadi hari ini ada kebagian untuk APT atau Aptos gitu ya. Dan kemarin udah ada update untuk Bitcoin dan juga Shiba Inu. Dan ya, rilis data kemarin itu sebenarnya itu bagus untuk US dollar ya. Kemudian nggak lupa malam ini itu ada beberapa rilis data penting seperti Core PCE dan PCE ini sekitar jam setengah 9 malam ya. Jadi balik lagi, ini news event yang bisa ya kurang lebih memberikan dampak lah ke market. Ya cuman yang bisa dibilang main eventnya itu kan di awal Februari ya guys ya, meeting the Fed. Nah, hal yang menarik itu terjadi ya. Kemarin tuh memang harusnya itu cukup positif ke DXY atau dollar index. Kita bisa lihat di sini dia masih melanjutkan penurunan tapi ketahan ya di box warna ungu ini. Ya kita bisa lihat terakhir kali ini menjadi area demand yang kuat and then ngangkat harga si DXY lanjut rally lagi. Dan meanwhile ketika dia mengalami penurunan dan sedikit mulai terside di range area sini. Nah, kita bisa lihat lebih detail lagi, mungkin kita turun sedikit time frame 4 jam ya. Ini kita bisa lihat ya. Ini adanya istilahnya pemantulan nih beberapa kali ya. Dia adanya pemantulan nih ya. Cuman sayangnya dia masih ketahan di EMA 34 dan 55 secara time frame 4 jamnya ya. Ini EMA 34 dan 55 untuk si DXO ya. Akhirnya dia tersideways seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk si DXY untuk posisi sekarang ini, kita bisa pergunakan EMA 34 dan 55 plus kalau misalkan kita demen gitu ya dengan pattern atau apa, di sini juga terbentuk seperti triangle pattern nih teman-teman. Nah, di sini ya tuh terbentuk seperti triangle pattern. Tinggal kita lihat apakah dia mampu break untuk ke atas reclaim untuk lanjut naik lagi, bahkan ngetes sampai next target yang sebelumnya menjadi area support and then resistance. Ya, ini di sekitar 103,3 sampai 103,75. Tapi kalau misalkan let's say dia malah terbreakdown di sini, ya kita mungkin bisa ekspektasikan dia masih berada di area box ungu ini di sekitaran 100,7 sampai 101,5 untuk si DXY-nya. Ya, jadi memang ini adalah bisa dibilang udah makin lama itu makin menyempit dan DXY harus menentukan istilahnya arahnya, apakah dia mampu break reclaim ke atas atau malah dia terbreakdown ke bawah gitu. Jadi sebenarnya harus ya kemarin itu dia lanjut naik tapi nggak tahu kenapa akhirnya dia terbreakdown lagi nih ya, ke reject lagi teman-teman. Dan untuk Bitcoinnya yang menarik, ketika udah drop juga gitu ya kan, DXY-nya menguat, kemudian market khususnya kripto ini drop, malah rebound lagi kriptonya gitu ya. Jadi benar-benar posisi sekarang ini khususnya di market kripto itu sangat-sangat tricky gitu ya. Jadi kalau misalkan dilihat dari pergerakan terakhir kali secara close candle daily, kemudian momentumnya dan juga news event tadi malam, itu seharusnya dalam tanda kutip itu market khususnya Bitcoin itu koreksi. Tapi kita lihat di sini cuman tersideways aja teman-teman. Benar-benar boring banget marketnya ya. Nah, di sini kita balik lagi ya sedikit mungkin reminder ya ke teman-teman sekalian. Ini memang dia mencoba ngedobrak 23.500 secara daily time frame kita lihat. Cuman ini bikin tail candle aja ke atas gitu ya. Berarti kan memang menandakan memang istilahnya ada upaya untuk ngedorong harganya si Bitcoin ini lebih tinggi lagi, tapi di waktu yang bersamaan istilahnya kayak kurang tenaga dan pressure seller itu datang lebih signifikan sehingga bikin close candle seperti ini ya, buntut panjang ke atas dan ya sekarang ini posisinya tersideways aja. Nah, kemarin ini sempat ngetes lagi ya sampai 22.500 dolar kemudian mendapatkan reaksi. Jadi so far yang saya perhatikan adalah ini market kayak mau koreksi tapi sengaja ditahan-tahan. Ya, bisa aja ya, ini bisa aja menjadi sebuah jebakan ketika memang lihat wah ini kayak lanjut naik, nanjak lagi. Kemudian ketika koreksi, wah ini ada yang nahan nih, wah kayaknya udah siap-siap mau ngepam lagi gitu ya. Ketika orang udah mulai banyak FOMO, wah ini dikira ngepam lagi karena reaksinya kemarin tadi malam itu lumayan signifikan ya, harganya ini malah naik lagi. Wah, orang-orang udah makin banyak FOMO, bisa aja nanti sedikit doang dikasih dorongan ke atas gitu ya. Malah untuk seperti bull trap akhirnya memasuki fase koreksinya gitu ya. Palingan itu yang posisi saat ini sedang saya pantau terus gitu ya untuk pergerakan si Bitcoin, karena melihat
pergerakan yang cukup aneh gitu ya dari beberapa close candle secara daily yang terakhir dan juga dari news event tadi malam gitu. Jadi buat teman-teman harap benar-benar berhati-hati gitu ya. Jadi bukanlah hal yang nggak mungkin kalau memang nanti dia akhirnya mungkin dikasih one push lagi gitu ya, sebelum akhirnya dia memasuki fase koreksi. Ketika orang-orang udah makin FOMO, ya inget ya teman-teman, udah makin banyak yang FOMO, nah disitulah kita harusnya lebih jauh berhati-hati ya. Misalnya dia nanti malah terbreakdown dari 22.400an and then ngetes lagi ke area zona bawahnya yang sebelumnya menjadi area resistance become support ya. Ini di range 21.150 sampai 21.600 dolar untuk si Bitcoin gitu ya. Jadi palingan itu sedikit yang pengen saya mention untuk Bitcoin secara daily. Kemudian ini untuk secara time frame 1 jam kita bisa lihat lebih jelas lagi. Jadi ini adalah zonasi untuk si Bitcoin ya, waktu dia sideways di antara dua box warna biru dan merah. Ya, bagian bawah, batas bawah itu di kisaran 22.300-an, bagian batas atas itu di sekitaran 23.300-an dolar. Kalau bawah kan 22.300-an dolar. Jadi range itu bergerak dalam 1.000 dolar aja nih pergerakan si Bitcoin. Nah, yang menariknya kemarin kita bisa lihat ya di sini. Di sini adanya rejection yang strong. Akhirnya harga drop signifikan. Meanwhile kemudian mendapatkan sideways dan drop lagi teman-teman di sini. Ya, rilis data terus dia drop. Nah, di sini kan berarti memang dia terbreakdown nih ya. Terbreakdown dari apa? Dari support, resistance, support sebelumnya. Dia terbreakdown, kemudian at some point dia nggak sampai ke bagian bawah dari layer sideways-nya si Bitcoin ini. Kemudian dia istilahnya mantul lagi dan reclaim lagi nih di atas area support box warna putih ini. Ini di sekitar 22.760 sampai 22.900 dolar. Plus di situ ada MA34 dan 55 secara time frame hourly khusus 1 jam untuk si Bitcoin gitu ya. Jadi ya benar-benar istilahnya sekarang ini dikasih posisi ngegantung untuk si Bitcoin benar-benar di tengah-tengah gitu ya. Ketika memang orang mau price-nya itu untuk drop gitu ya, bahkan terbreakdown lagi, malah di situ malah kita lihat harganya itu atau price dari si Bitcoin ini malah lanjut mantul lagi. Ya, jadi mungkin menimbulkan kebingungan gitu ya buat orang-orang, wah ini harganya kok cuman udah mau drop mantul lagi, udah mau drop mantul lagi. Wah, ini sepertinya mau lanjut naik lagi. Nah, kondisi seperti itu yang benar-benar perlu diwaspadai sama teman-teman sekalian gitu ya. Jadi ketika orang udah mulai banyak FOMO dan lain sebagainya, itu perlu kehati-hatian lebih ekstra gitu ya. Jadi kan mungkin teman-teman gak asing juga kalau misalkan denger ketika orang udah banyak yang greedy ya, orang udah banyak yang FOMO. Nah, disitulah mungkin waktunya wealth berarti akhirnya market ataupun harga masuk ke fase koreksinya. Palingan itu balik lagi yang perlu di note atau diingat ya untuk teman-teman sekalian. Nah, untuk pergerakan yang seperti ini mungkin sedikit dari saya ya buat teman-teman sekalian, bisa diperhatikan ketika memang dari sini dia benar dan mungkin didukung gitu ya dengan news event nanti malam, harganya ini pump naik, kemudian waktu dia drop atau koreksinya at least dia mulai slowing down teman-teman ya, before nanti dia melanjutkan penguatannya kembali. Ini yang perlu kita lihat atau pantau pergerakannya, bukanlah pergerakan seperti yang sebelumnya nih, dia naik signifikan tapi turun juga signifikan banget. Ini yang benar-benar perlu di istilahnya antisipasi atau dijauhi ya. Tapi kalau misalkan movementnya secara overall seperti ini ya, ini mungkin bisa dimanfaatkan kembali untuk si Bitcoin ngetes lagi kisaran 23.800, 24.000, 25.000 dan lain sebagainya. Nah, dan sama juga ketika memang kalau dia terbreakdown gitu ya, let's say dari sini dia terbreakdown ya, mungkin ada pemantulan dikit lanjut terbreakdown, retest lagi, ini mungkin bisa dimanfaatkan buat teman-teman ya untuk yang mungkin mau ngambil posisi short dan lain sebagainya. Kalau secara overall movement untuk si Bitcoinnya seperti ini, ketika dia terbreakdown and then retest ya dari area bagian lapis bawah dia sideways baru bisa mungkin dimanfaatkan. Begitu juga ketika memang dia sudah mampu reclaim dari zona bagian atas range dia sideways gitu. Jadi selama benar-benar di tengah-tengah ini ya bisa dibilang benar-benar tricky atau bisa dimanfaatkan cuman untuk scalping jangka pendek aja dengan range kisaran atau selisih 1.000 dolar aja untuk si Bitcoin. Oke. Nah, ini untuk next quick update APT secara daily time frame ya. Jadi banyak yang nanya APT gimana. Ini so far ya bagus banget gitu ya, dia uptrend. Ini udah jelas banget secara daily time frame, bikin higher low ya. Di sini kita bisa lihat benar-benar bersama-sama ya di sini tuh ya, rapi banget untuk si
APT ini. Jadi balik lagi bisa menunggu waktu dia pullback dan prosesnya seperti apa. Ya mungkin untuk dia melanjutkan penguatannya atau uptrendnya kembali. Karena kita bisa lihat polanya seperti ini jelas banget secara daily time frame. Jadi mungkin buat teman-teman yang berpikir akan masuk di APT, ya bisa, saran saya balik lagi ya. Setiap kali kita mau make decision atau mau buat masuk lagi, ya berharap harganya naik lagi, itu selalu menunggu waktu dia masuk ke fase koreksinya. Gitu ya, bukanlah posisi sekarang ini kan udah naik nih teman-teman, udah naik di kisaran 17,7 dolar dan highest-nya itu di 20,3 dolar lah, sekitar area itu. Jadi kalau misalkan pun ya dalam tanda kutip gitu ya, ini udah naik terus, kita nggak pernah tahu apakah dari area sini dia pullback dulu atau lanjut naik. Tapi setidaknya kalau memang kita menunggu waktu dia pullback, kita masih mendapatkan harga yang lebih murah, harga yang lebih diskon teman-teman, ketimbang posisi sekarang ini waktu dia masih di atas ini. Dimana juga Bitcoinnya kan masih tricky banget kalau misalkan dia ataupun memasuki fase koreksinya, wah PT mungkin aja akan terdampak ya. Jadi itu bisa dipertimbangkan. Nah, mungkin kalau secara daily kita di sini gunakan EMA 21 dan 34, jadi periode yang lebih cepat, dia masih overextend terhadap EMA 34 dan 21-nya. Jadi area yang bisa dipantau adalah area sini. Ya, di area resisten 2 yang terakhir. Ya, ini di sekitar 13,6 sampai 14,6 dolar, sekitar area situ. Dan lebih bawahnya lagi itu di area demand-nya dia. Sebelum ngangkat harganya naik teman-teman. Ini di sekitar 10,87 sampai 12,1 dolar. Dimana di situ juga ada EMA 21 atau garis warna kuning ini. Jadi kalau secara daily pun kita bisa perhatikan di dua range area ini untuk si APT mengambil fase koreksinya atau pullbacknya. Jadi kalau misalkan pun pergerakannya ini masih signifikan untuk dia lanjut naik, ya dia bisa aja cuman terkoreksi sampai ngetes ke area resisten sebelumnya. Ya dia cuman pullback ke kisaran situ kemudian lanjut naik lagi ya. Jadi yang nanyain untuk area yang krusial, key level dan perlu diperhatikan untuk secara daily time frame sudah saya sampaikan. Dua area ini yang untuk APT. Kemudian kita bisa turunkan time frame ke time frame yang lebih kecil seperti time frame 4 jam. Nah ini teman-teman ya, secara time frame 4 jam ini kelihatan lebih detail lagi. Boxnya belum saya edit, belum saya ubah kemana-mana. Jadi mungkin bisa sekali diperhatikan untuk si APT ini kalau memang dia masuki fase koreksinya. Let's say dari sini dia ada tersedikit sideways gitu ya, makin lama makin turun, makin lama makin turun, dan akhirnya dia ngetes di EMA 21 dan 34 ini. Nih. Ini 21-nya kan seperti ini, biasanya ini 34-nya gitu. Jadi kalau misalkan dia mulai slowing down ya di situ, kemudian kita lihat juga ya, perlu lihat juga untuk si Bitcoin-nya, dan Bitcoin-nya udah ada indikasi yang cukup positif, kemudian APT juga slowing down dan mulai tersideways aja di sini, perlahan turun di kisaran situ, mungkin bisa dipertimbangkan ya di kisar-kisaran area 13,6an sampai 14,7 dolar lah. Itu yang terdekatnya. Balik lagi itu terdekat untuk secara time frame 4 jam. Nah, kemudian kalau EMA 21-nya nih sampai jebol, kita balik lagi masih bisa gunakan EMA 34 dan 55. Ini kalau 21-nya saya ganti ke 55 ya. Karena biasanya ini juga berpengaruh. Nah, nih kita bisa lihat ya, pada pergerakan-pergerakan sebelumnya pun EMA 34 dan 55 kalau kita mau ngambil lapis lebih bawahnya lagi, ini bereaksi lumayan signifikan. Ya, untuk harganya dia. Kalau misalkan dia terbreakdown dari EMA 21 pun kita masih bisa bergunakan 55 dan pas juga dengan area terdekat yang tadi sudah saya sampaikan secara range zonasinya. Ya. Jadi itu balik lagi yang perlu dipantau sama teman-teman sekalian. Jadi balik lagi jangan FOMO, tunggu waktu dia fase koreksinya, dan waktu fase koreksi balik lagi ya, bukan red candle dalam panjang gitu. Kalau sekali muncul red candle dalam panjang ya bukanlah korektif kayak gini ya, bukan korektif kayak gini, malah munculnya candle besar panjang ngedam gini, wah itu lebih baik sabar dulu, tunggu sampai movementnya itu mulai slowing down. Tapi kalau misalkan masih agresif turunnya, turun agresif kemudian sideways turun lagi agresif, wah itu lebih baik sabar dulu teman-teman. Kalau misalkan penurunan ini lebih ke korektif seperti ini, nah ini baru bisa lebih dimanfaatkan lah teman-teman ya. Jadi palingan itu yang perlu di note sama teman-teman sekalian untuk APT. Balik lagi jangan FOMO, dan semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.